Kalau orang sudah senang dengan pujian makhluk, kecenderungannya itu adalah tidak jujur. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Orang yang belum yakin kepada Allah pasti bersandarnya kepada makhluk, dan itulah yang membuat kita gelisah, kecewa, sakit hati, cemas, karena memang makhluk yang disandari tidak bisa selalu sesuai keinginannya. Makin ingin diketahui, dihargai, dipuji, dikagumi, diberi, dicintai, sudah makin tidak tenang hidupnya. Jadi orang yang hayyinin, salah satu di antara ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah hayyinin. Orang yang hayyinin ini dia tenang tuh, dia sibuk dengan berbagai amal, ada tidak ada orang tahu orang tidak tahu, dia anteng saja dan sama saja bagi dia. Orang tahu orang tidak tahu amalnya tuh. Bahkan mungkin orang-orang yang seperti ini suka sekali menyembunyikan amalnya kalau sekiranya ada orang bekal mengotori hati. Menyembunyikan amalnya seperti menyembunyikan aib. Tapi bagi orang yang riya, dia sibuk sekali ingin dilihat orang dan ingin diakui orang lebih daripada kenyataan. Makanya orang-orang yang sibuk mencari penilaian makhluk, kalau ngobrol tentang dirinya, amalnya cenderung di-upgrade, ditambah-tambah, dibagus-bagus, pakai bumbu supaya kelihatan lebih hebat, lebih keren, lebih jago, lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih intelek, lebih soleh. Kalau orang sudah senang dengan pujian makhluk, kecenderungannya itu adalah tidak jujur, ingin kelihatan lebih. Kalau ngobrol, kecuali yang tidak mau ditambah-tambah tuh kalau naik sepeda, ya. Karena kalau ke Eko Pesantren 35 menit, dia tidak mau disebut 50 menit, biasanya dikurangin. Jadi 30, atau berat badan yang suka dikurangi itu ya. Misalkan dia 84, ya sekitar 70 lebih lah gitu. Hadirin, kalau kita yakin pemilik, penentu, penguasa semua takdir adalah Allah, kita akan sibuk dengan apa yang Allah suka. Mari kita latih untuk berlepas berharap dari makhluk. Latihan kecilnya dari WA saja. Kalau WA tidak berbalas, padahal contreng biru 2 misalnya, sudah, latih saja lepas. Kita mengucapkan salam dan orang tidak membalas kita, ya tetap baik. Kita mengirimkan hadiah dan dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa, terus saja baik. Memang makom ini makom ihsan, makom yang paling tinggi. Tidak semua orang punya cita-cita derajat seperti ini, karena derajat ini contohnya menyambungkan silaturahim kepada yang memutuskan.
Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, dia baik, kita baik, ya sudah seharusnya. Lebih tinggi dari itu, berbuat baik kepada orang yang netral, biasa-biasa ke kitanya, tidak menghargai, tidak menghormati, tapi tidak menghina, netral saja, lempeng, tapi kita baik ke dia. Ini sudah lebih tinggi nih. Lebih tinggi lagi adalah kita berbuat baik kepada orang yang menghina, menjelek-jelekan kita, pelit. Kenapa ada orang yang bisa berbuat begitu? Seperti cucunya Ali bin Abi Thalib, ketika dihina, beliau keluarkan uang, beliau buka jubahnya, kasihkan. Ayo kalau ada lagi yang mau dikatakan, katakanlah di sini, karena kalau sudah masuk ke kampung saya nanti orang-orang mendengar akan marah padamu. Karena tahu penghinaan orang tidak akan merugikan apapun. Ketentuan itu seluruhnya milik Allah. Orang menghina tidak akan mengurangi apa yang Allah berikan kepada kita. Sedunia menghina kita, Allah mau mengangkat derajat kita, mana yang terjadi? Pasti terangkat. Semua orang mencemooh kita, Allah akan memberi rezeki kepada kita, pasti terjadi itu. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.